Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, nama saya Dri Yoga dan kali ini kita akan membahas, mengenai presiden, seorang presiden yang benar-benar saya, bisa saya bilang benar-benar saya takjub kepada presiden ini. Beliau adalah presiden nomor 4 di Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, nomor 4 kan, Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur, ini nomor 4. Soalnya sempat kemarin di video kemarin saya sempat salah sebut, bilang beliau itu presiden nomor 3, saya lupa kalau ada Habibie di sana. Oke, anyway, manusia tidak luput dalam, kesalahan. Jadi, saya bakal berbicara mengenai, presiden keempat kita yaitu Gus Dur. Beliau ini, menurut saya adalah presiden yang, mmm, datang pada zaman yang salah, datang pada saat Indonesia belum siap untuk menerima beliau. Dan hal itu dibuktikan, bahkan jasa jabatan beliau saja tidak nyampe 2 tahun, hanya sebentar, kita hanya melihat sebentar dan dalam semasa jabatannya itu kontroversial banget, banyak hal-hal yang terjadi, banyak orang yang mengatakan bahwa sebaiknya, Gus Dur ini tidak jadi presiden, sebaiknya dia jadi guru bangsa saja, seperti itu, tidak usah terjun ke politik dan ikut ruwet di dunia perpolitikan seperti itu. Tapi Gus Dur itu satu-satunya orang yang berpikir maju pada zaman itu, yang berpikir maju ke depannya sampai, sekarang pun kebijakan-kebijakan Gus Dur itu sebenarnya harusnya bisa dirasakan. Ada sponsor. Oke, jadi yang pertama itu mengenai kebijakannya Gus Dur itu awal-awal mulai dia, menjadi presiden, itu kan, dia dipilih melalui MPR dan tidak ada pemilihan umum seperti sekarang. Dan di sana dia terpilih jadi presiden dan wakil presidennya adalah Megawati. Karena pada saat itu Megawati juga memiliki, supporter yang besar. Partai PDIP itu mulai naik daun pada era reformasi menggulingkan Soeharto, seperti itu. Nah, yang saya kepingin, bahas di sini mengenai, kebijakan-kebijakan beliau. Yang kebijakan-kebijakan yang kontroversial saja yang saya tahu selama, masa, jabatannya beliau. Yang pertama itu ada, kebijakan beliau itu adalah ini kebijakan yang kontroversial, yang paling kontroversial itu adalah beliau itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya ya Soekarno, Soeharto, dan Habibie mungkin cuma sebentar, Soeharto tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan beliau seorang NU, Nahdlatul Ulama, seorang muslim, seorang guru besar muslim, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan alasannya itu sangat-sangat simpel kenapa dia membuka hubungan diplomatik bersama Israel. Yang alasannya itu adalah dia bilang kita mengaca ke, hubungan kita dengan Cina, dia bilang seperti itu, dengan Tiongkok. Tiongkok itu, mereka itu komunis mereka itu. Mereka satu partai, sistem satu partai dan partai komunis. Dan sudah jelas Indonesia benar-benar melarang yang namanya komunisme, sampai menetapkan TAP MPR mengenai pelarangan adanya PKI dan lain sebagainya. Tapi kita bekerja sama dengan negara komunis, itu. Dan yang kedua, eee, kenapa kenapa kita bekerja sama dengan negara komunis? Sedangkan komunis itu kan ateis. Komunis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka tidak beragama. Itu kata Gus Dur, mereka tidak beragama. Nah, entah lalu kenapa kita tidak ber apa namanya, berhubungan diplomatik juga bersama Israel. Israel itu orangnya beragama, mereka percaya dengan Tuhan. Mereka sama seperti kita percaya dengan Tuhan. Kok kita bekerja sama dengan Cina, dengan orang-orang ateis yang dimana Pancasila kita nomor satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita berhubungan diplomatik dengan Cina, berhubungan dekat dengan Cina sampai detik ini, berhubungan dekat dengan Cina,
sedangkan kita tidak pernah mau membuka hubungan bersama Israel. Gitu. Nah, Gus Dur itu juga kontroversial di satu bagian yang lain, yaitu mengenai pada zamannya itu beliau itu benar-benar orangnya santai banget, santai dan benar-benar pokoknya eh, karakteristik orang Indonesia ya ya gampang lah, nanti kita urus lah besok lah kayak gitu. Itu adalah Gus Dur, dan slogan kata-kata yang paling terngiang-ngiang ketika mendengar kata Gus Dur itu adalah mengenai gitu aja kok repot, kata-kata favoritnya Gus Dur. Nanti kita urus, gitu aja kok repot, dia bilang kayak gitu. Dan Gus Dur itu luar biasanya itu dia tahu apa yang bakal diomongkan padahal dia tidur. Jadi Gus Dur itu dia orangnya cepat tidur, orang tua kan. Jadi kalau duduk dia biasanya tidur, dan dia sering sekali pada saat rapat, pada saat sidang MPR, pada saat bertemu dengan menunggu dirinya sebelum melakukan pidato, dia tidur. Tapi hebatnya dia itu dia bisa nyambung walaupun dia tidur, tapi dia tahu apa yang dibicarakan oleh orang-orang sekitarnya. Dia tahu apa yang dibicarakan oleh orang sekitar, itu yang benar-benar membuat saya benar-benar aneh. Benar-benar dia nyambung, ceritanya dia nyambung. Seperti itu. Itu salah satu keunikan dari Bapak nomor 4 ini yang benar-benar saya takjub. Dan beliau itu tidak menganggap bahwa Indonesia ini dianggap terlalu menganggap Indonesia ini harus benar-benar bertoleransi, benar-benar membuka toleransinya, tidak hanya Islam saja, walaupun Islam adalah agama mayoritas. Beliau itu juga salah satu orang yang mengizinkan Hari Raya Konghucu itu, saya lupa, Gong Xifache apa tahun baru Imlek itu, beliau menetapkan itu sebagai libur nasional kalau tidak salah. Dan beliau itu terbuka kepada agama-agama lain, agama Hindu, Kristen, dan lain sebagainya. Gus Dur itu bisa dibilang orang yang benar-benar terlalu santai dalam melihat situasi. Padahal pada saat dia dilengsarkan itu, benar-benar situasinya itu benar-benar udah kumuh, udah benar-benar panas. Beliau salah satu presiden sampai sekarang yang selain Soekarno mengeluarkan yang namanya dekret presiden. Beliau itu membekukan DPR dan MPR. Dan itu DPR MPR panik mengadakan sidang sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden dan melantik Megawati sebagai presiden. Gus Dur pernah mengatakan di salah satu acara, yaitu di Kick Andy, beliau pernah ditanya apakah beliau dendam dan sudah memaafkan hal itu. Dia bilang dendam sih enggak, memaafkan belum. Seperti itu. Pokoknya dia bilang dendam sih saya enggak ada dendam, memaafkan tidak. Dia bilang kayak gitu. Itulah yang menarik. Dan memang Gus Dur juga salah satu kata-kata yang benar-benar ikonik yang pernah dia katakan, yaitu DPR itu adalah taman kanak-kanak. Dia bilang seperti itu. Nah, terus habis itu Gus Dur itu terkenal dengan lelucon-leluconnya. Dia selalu membuat lelucon, dia selalu membuat canda-candaan, sampai membuat kepala negara yang lain tertawa atas lelucon-leluconnya. Lelucon-leluconnya itu bisa dibilang memang agak kontroversial. Sempat kemarin ada orang yang mengkutip leluconnya Gus Dur mengenai polisi itu. Cuman ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada patung polisi, yang kedua ada polisi tidur, yang kedua ada Pak Hugeng. Dan ia itu di penjara. Itu kan bukan kata-katanya dia sendiri, itu katanya Gus Dur. Itu pernah kejadian entah berapa bulan yang lalu, di tahun 2019 kemarin. Nah, teman-teman
Saya di sini berbicara tentang Gus Dur ini saya ingin membuka, apa namanya, perspektif kita, bahwa Gus Dur itu benar-benar terbuka orangnya walaupun beliau Islam, walaupun beliau NU, Nahdlatul Ulama, beliau itu benar-benar terbuka. Kenapa kita tidak terbuka juga seperti beliau? Kenapa kita benar-benar memikirkan, apa namanya, terlalu ego kita terlalu dipandang ke depan, seperti itu. Beliau itu benar-benar tidak hanya memikirkan Islam saja, beliau memikirkan Kristen, beliau memikirkan Hindu, beliau memikirkan Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa beliau itu sangat disukai oleh minoritas dan kadang-kadang dibenci oleh mayoritas Muslim karena dilihat terlalu 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 mementingkan minoritas seperti itu. Kita yang Islam bagaimana? Seperti itu. Nah, itu. Baik teman-teman, mungkin sekian saja, saya tidak panjang-panjang, saya hanya ingin berbicara mengenai itu, mengenai presiden keempat. Mungkin di episode selanjutnya kita akan lebih detail lagi mengenai kebijakan-kebijakan beliau. Pokoknya ini hanya pengantar saja mungkin, dan saya ingin menutup, sebuah video ini dengan sebuah kata-kata dari Gus Dur. Ini mudah-mudahan saya tidak dipolisikan ya, karena ini saya mengutip dari, beliau sendiri. Jadi beliau itu pernah duduk bersama, teman-teman, yang berbeda agama. Dia duduk sama orang Kristen dan orang Hindu. Di sana ada perdebatan yang cukup panas, yaitu, agama mana yang lebih dekat dirinya dengan Tuhan. Dan yang Hindu langsung, eee, dengan lantangnya mengatakan, "Oh, jelas agama saya dong. Agama saya itu kalau sembahyang memanggil beliau itu dengan kata Om. Jadi hubungan yang sangat dekat dong Om dengan ponakan," dia bilang kayak gitu, orang-orang Hindu. Terus habis itu orang Kristen mengatakan, "Oh, nggak bisa begitu dong. Saya dong yang lebih dekat. Karena setiap saya berdoa, saya selalu mengucapkan kepada beliau Bapakku, Bapakku yang di atas," dia bilang itu. Hubungan apa lagi yang paling dekat antara anak dan bapak, dia bilang seperti itu. Terus habis itu Gus Dur diam-diam saja di sana sambil tertawa-tertawa. Terus habis itu mereka berdua menanyakan, "Loh, Gus, kenapa Anda tertawa? Yang Islam gimana?" Dia bilang gitu. "Boro-boro deket, manggil aja harus pakai toa," dia bilang seperti itu. Baik, sekian, video dari saya. Semoga, kita bisa membuka, diskusi lagi. Saya ingin teman-teman komen mengenai keunikan dari Gus Dur, mengenai, apa yang pernah kalian rasakan selama masa pemerintahan Gus Dur, dan apakah menurut kalian perlu tidak di zaman sekarang, presiden seperti Gus Dur itu ada lagi? Itu kan pada zaman itu kan lagi transisi dari Orba ke reformasi dan mungkin belum tepat saatnya. Seperti yang saya bilang, Gus Dur itu adalah presiden yang, bukan pada zamannya. Jadi saya ingin teman-teman berkomentar seperti itu di bawah, mari kita sama-sama berdiskusi, dan ini sekedar pengantar saja untuk ini, dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang kepingin saya bicarakan tentang Gus Dur, tapi mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian teman-teman dan terima kasih sudah menonton.